Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang pasca reformasi. Kelompok kami beranggotakan, pertama ada Alvira Oktaviani absen 2, yang kedua ada Auliana Diva Rafdinal absen 4, yang ketiga ada saya sendiri, Pramesis Yawanda absen 30, dan yang keempat ada Stiva Dwi Kurnia absen 34. Saya akan membawakan dua materi. Yang pertama ada pemerintahan Megawati. Submateri yang pertama ada dinamika naiknya Megawati menjadi presiden. Pada tahun 1986, berbekal pengalaman berorganisasi saat kuliah, mengantarkannya terjun ke dunia politik. Megawati mewarisi jiwa politik Soekarno. Ia menjadi Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jakarta Pusat. Karir politiknya semakin cemerlang saat Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada tahun 1993. Megawati terpilih menjadi ketua umum. Namun, ada pihak yang tidak setuju atau menyetujui kongres ini. Kongres PDI di Medan memilih Suyardi sebagai ketua umumnya. Konflik internal PDI antara Megawati dan Suyardi memanas sehingga PDI terpecah menjadi dua kubu. Akhirnya, pada pemilu pada tahun 1999, PDI kubu Megawati menggunakan nama PDI Perjuangan dan mendapatkan perolehan suara tertinggi. Saat voting pemilihan presiden, Megawati kalah tipis dari Gus Dur dan mendapatkan posisi sebagai wakil presiden. Kemelut yang terjadi pada masa kepemimpinan Gus Dur membuat beberapa kalangan gusar. Dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati naik menjadi presiden dan menggantikan Gus Dur. Megawati membentuk kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001. Beberapa kalangan mengapresiasi kabinet bentukan Megawati karena 26 dari 32 posisi menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang dan tugasnya masing-masing. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga didirikan di era kepemimpinan beliau. Pada tahun 2004, Megawati mengikuti pemilihan presiden. Saat itu, Mega yang berpasangan dengan Hamzahas harus mengakui keunggulan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Yusuf Kala. Submateri yang kedua yaitu pembentukan KPK. Megawati membubuhkan persetujuan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga inilah ujung tombak dan harapan bangsa ini untuk penghapusan penyimpangan kekuasaan dalam bentuk penjarahan sumber daya publik oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan kapital. Karena itu, komitmen Presiden Megawati terhadap upaya penghilangan segala bentuk kejahatan korupsi tak perlu diragukan lagi. Setahun kemudian, KPK resmi terbentuk. Pengalaman penulis mulai dari penyusunan draft undang-undang hingga pembentukan komisi, pemerintah saat itu memfasilitasi dengan sangat baik. Seandainya komitmen terhadap pemberantasan korupsi tak kuat, gampang saja pemerintah mengaborsi penggodokan rancangan undang-undang atau mengulur waktu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu sendiri. Begitu juga sewaktu KPK mengusut kasus korupsi yang melibatkan beberapa politikus papan atas dari PDI Perjuangan, Ibu Mega tidak mengintervensi KPK. Sayangnya, di tengah upaya KPK mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi, gelombang serangan datang dari segala penjuru, termasuk PDI Perjuangan. Laporan seorang anggota DPR atas kasus Pilkada Kota Waringin Barat berujung pada pusaran krisis akan eksistensi lembaga KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Penulis memandang bentuk laporan ini menggoyahkan KPK karena berujung pada krisis kelembagaan akibat status tersangka seorang komisioner lembaga anti rasuah ini. Patut disayangkan hal ini terjadi karena seperti yang disampaikan di atas, Presiden Megawati baik sebagai kepala negara saat berkuasa maupun ketua umum partai tidak melakukan pelemahan terhadap KPK. Sebagai seorang ibu, tentu Megawati sangat paham bahwa KPK adalah anak kandung pemerintahannya untuk melawan patgulipat korupsi yang telah mengakar dan mendarah daging. Pengalaman Korea Selatan dan Thailand menunjukkan bahwa Komisi Anti Korupsi akan dikerdilkan bahkan diamputasi oleh rezim selanjutnya.
Presiden Jokowi sendiri memiliki rekam jejak yang nyata untuk agenda anti korupsi. Beliau penerima Bung Hatta Anti Corruption Award atau disebut BHACA, sehingga tentunya memiliki tekad kuat untuk memberantas korupsi. Kemelut saat ini perlu diselesaikan dengan tepat dan cepat. Sekarang, sebagai petugas partai, Presiden Jokowi dinantikan langkahnya untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan KPK, lembaga yang menjadi warisan Megawati. Untuk submateri yang ketiga ada privatisasi BUMN. Di antara beberapa kebijakan Megawati, privatisasi BUMN boleh jadi yang paling kontroversial. Dikutip dari buku Problem Demokrasi dan Good Governance dari era reformasi tahun 2013, BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara. Megawati diwarisi utang negara yang membengkak imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 sampai 1999. Penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai 18,5 triliun berhasil menurunkan utang. Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan ialah Indosat. Kala itu, Indosat dijual seharga 4,6 triliun kepada Temasek Holding Company atau BUMN Singapura. 5 tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai 3 kali lipat. Penjualan Indosat masih kerap diperbincangkan. Presiden Joko Widodo saat berkampanye pada tahun 2014 mengatakan suatu saat akan membeli saham Indosat kembali, tetapi dengan harga yang wajar. Jokowi adalah capres pilihan Megawati. Pada tahun 2011, Megawati pernah tak terima pernyataan bahwa privatisasi badan-badan usaha milik negara terjadi pada era kepemimpinannya. Megawati mengingatkan bahwa dia tak menjabat sebagai presiden secara utuh selama 5 tahun. Mega menggantikan presiden keempat Abdurrahman Wahid sejak tahun 2001. Secara berkelakar, Megawati menyebut dirinya sebagai presiden setengah karena tak memerintah sejak awal pemerintahan. Keputusan ini kerap membuatnya dibully. Penjual aset negara adalah kalimat yang kerap dilontarkan lawan-lawan politiknya untuk menyerang kredibilitas Megawati. Submateri yang terakhir adalah pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Atau dalam kata lain, dalam pemilu-pemilu sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Selain itu, pada pemilu ini, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah seperti pemilu tahun 1999, tetapi dalam satu paket. Pemilu 2004 ini diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu 2004 dibagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama, atau tahap pemilu legislatif pada tanggal 5 April 2004, merupakan pemilu untuk memilih partai politik sekaligus sebagai persyaratan pemilu presiden dan anggota partai untuk dijalankan menjadi anggota DPR, DPRD, dan juga DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan 3% dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada pemilu presiden putaran pertama. Tahapan yang kedua, yaitu pemilu presiden atau wakil presiden putaran pertama pada tanggal 5 Juli 2004. Sedangkan tahapan yang ketiga, ada pemilu presiden atau wakil presiden putaran yang kedua, merupakan babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap 2 pemilu belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara minimal 50%. Bila belum ada yang mencapai 50%, maka dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutkan pada Pilpres putaran kedua. Akan tetapi, bila sudah ada yang mendapatkan suara lebih dari 50%, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Tahap 3 ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Materi yang kedua ada pemerintahan SBY atau pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Submateri yang pertama ada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004 sampai 2014, yaitu menjabat selama 2 periode.
Yang kedua, di masa pemerintahannya ada dua wakil presiden, yakni Yusuf Kala dan Budiono. Yang ketiga, kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam dua periode. Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Yang keempat, selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Yang kelima, di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kaca internasional tidak dipandang sebelah mata. Dan yang terakhir, Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Kemajuan pemerintah SBY tidak sampai di situ saja. Berbagai kemajuan dilakukan di antaranya, satu, adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Yang kedua, pendidikan wajib 12 tahun. Dan yang ketiga, ada pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Submateri yang kedua ada konflik Poso Ambon. Kerusuhan Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1999, kemudian berlanjut pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Fase pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang sebagai pedagang Bugis. Muslim dan transmigran dari Jawa, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan daerah antara pihak Kristen dan Islam. Situasi dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Submateri yang ketiga ada kasus Bank Senturi. Mulanya, pada tanggal 16 November tahun 2008, Menteri Keuangan atau Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Budiono, Deputi Gubernur Senior Miranda Suarai Gueltom, Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Perbankan atau Stabilitas Sistem Keuangan, Mulyaman Hadad menggelar rapat di kantor Bank Indonesia. Rapat saat itu membahas pertimbangan biaya penyelamatan Bank Senturi. Namun, pada tanggal 20 November tahun 2008, Dewan Gubernur Bank Indonesia atau DGBI menyatakan tidak menginginkan Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal atau tetap dapat beroperasi. Siti Salimah Fajriah selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, serta Halim Alamsyah selaku Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia menyampaikan, berdasarkan penilaiannya, Bank Senturi tidak tergolong sistematik secara individual. Menanggapi hal tersebut, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang keempat Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan KPW, Budi Mulya tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah. Ia meminta agar data tersebut tidak dilampirkan. Melalui Budiono, masing-masing anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait Senturi dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju kalau Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal. Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Rapat dihadiri oleh Sri Mulyani, Budiono, Radian Pardede, serta konsultan hukum Arif Suryo Wijojo. Padahal, menurut Ketua LPS Rujito, Fuad Rahmani, Anggito Abimayu, Agus Martowarjojo, dalam keadaan normal, seharusnya Bank Senturi tidak dikategorikan sebagai bank berdampak sistemik. Kemudian dilanjutkan dengan penghentian seluruh pengurus Bank Senturi. Lalu penyetoran modal mulai dikucurkan secara bertahap terhitung dari tanggal 24 November tahun 2008 hingga tanggal 24 Juli tahun 2009. Dengan total dana sebanyak 6,76 triliun. Perbuatan tersebut
pun merugikan keuangan negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Maka, Budi Mulya dikenal pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Lalu pada tanggal Lalu pada bulan Oktober tahun 2009, LPS mengambil alih 90% lebih saham Bank Senturi yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara. Kini LPS resmi mengalihkan saham PT Bank Mutiara Tbk sebesar 99% kepada perusahaan investasi asal Jepang, J Trust, senilai 4,41 triliun. Submateri yang terakhir atau submateri yang keempat di sini ada terjadinya bencana tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa selama 10 tahun atau 2 periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini terjadi 12.820 bencana dengan korban meninggal sebanyak 181.045 orang. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang materi pasca reformasi. Apabila ada kurang-kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat menambah wawasan dan informasi ya teman-teman. Terima kasih.